Meskipun pada saat itu makanan itu halal, tapi ada yang tidak membolehkan karena ada waktu sahur sampai kita berbuka. Itu awal dari tentang bagaimana puasa yang sesuai. Jadi ada 4 paket lengkap yang harus kita lengkapi kalau kita ingin dirindukan surga gitu ya Pak. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran, yang kedua menjaga lisan dan ucapan kita, yang ketiga memberikan makan kepada orang yang berpuasa atau orang yang berbuka, yang keempat adalah menjalankan ibadah puasa. Sungguh luar biasa sekali hadis tadi yang disampaikan oleh Bapak. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya puasa itu bukan hanya menahan lapar ya Sobat Ngoran, tetapi ada beberapa yang harus kita tahan juga. Salah satunya adalah lisan kita. No gibah-gibah di bulan suci Ramadan, bukan hanya di bulan suci Ramadan juga, tetapi di bulan-bulan lainnya. Mari kita senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak menceritakan orang lain. Baik Sobat Ngoran, pertanyaan selanjutnya ini menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Kan begini Pak, kebanyakan orang, nggak usah jauh termasuk saya juga, ibaratnya begini, baterai ibadahnya sebelum bulan Ramadan itu sekitar 50%. Pada saat masuk bulan Ramadan, baterai ibadahnya naik 100%. Rajin sholat malam, membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah. Namun setelah Ramadan pergi, baterainya kembali turun lagi. Apakah ada tips dari Bapak supaya baterai ibadah kita ini tetap terisi full di bulan-bulan lainnya? Silahkan Pak. Jadi harus kita pahami bahwa yang dikatakan Ramadan makbul, Ramadan yang diterima adalah itu benar-benar penjabarannya atau aktualisasinya 11 bulan Ramadan, 11 bulan kemudian setelah Ramadan. Kenapa dia makbul? Karena kita sudah ditempa secara 1 bulan, berarti mempersiapkan diri 11 bulan kemudian. Sehingga begitu kita terima makbulnya di bulan Ramadan, akan kita pertahankan sampai di bulan 12 bulan kemudian atau 1 tahun. Makanya puasa itu ada makbul namanya, diterima. Tapi diterimanya seperti kata mabrur. Orang dari haji dapat makbul, dapat mabrur, yang jadi masalah setelahnya. Maka kalau kita berkiblat pada iman seperti orang berada di pusaran buih lautan. Iman itu seperti gelombang ombak. Kadang dia deras, kadang dia sedikit kurang, bahkan tidak sama sekali datar biasa-biasa itu keimanan kita. Ya, seperti gelombang ombak, mengempas pesisir, mengempas. Tapi ingat, siapapun yang menyelami di dasar lautan, makna daripada hakiki makbul puasa itu, mabrur puasa itu diterima, seperti intan permata yang ada di dasar laut. Bagaimanapun gelombang kencangnya, bagaimanapun arus derasnya, tapi dia tetap bermata mutiara di dasar laut. Itulah makna kata takwa dalam Al-Quran. Takwa itu berasal dari kata amanah, kemudian takwa itu artinya taat, patuh dan segalanya, karena kita tentu melaksanakan perintah menjauhi larangannya. Kemudian di situ dalam segi kehidupan dunia apapun itu bukan persoalan banyak tidaknya, harus kita selami bahwa ada namanya qanaah, merasa cukup apa yang ada. Karena dunia dikejar apapun tidak akan pernah akan dapat sampai kapanpun, kecuali kita mensyukuri apa yang ada. Ini berarti bukan kita tidak berusaha, tapi kita tidak boleh serakah. Bagaimana namanya Qarun ditelan dengan hartanya karena dia tidak qanaah. Yang terakhir, hidup ini ternyata wara. Sifatnya rendah, merendah diri sehingga kita bertakwa. Bagaimana rendahnya selai daun, itu di tengahnya ada serat. Serat itu tidak pernah muncul di permukaan kecuali di bawah daun. Ini artinya tumbuh-tumbuhan pun tunduk pada kekuasaan ilahi Rabbi. Nah, manusia sederhana, kalau itu terjadi pada diri manusia sifatnya rendah dari kuasa Tuhan, tentu tidak akan pernah ada anggapan bahwa kitalah yang terbaik di antara manusia. Kitalah yang paling baik dari semua yang kita temani, tidak. Ujung dari semua muara ini, dari puasa maupun sholat itu ada namanya takwa. Membangun kepribadian untuk yang pertama taat, patuh dan tunduk, kemudian di situ ada amanah,
siapapun manusia di bumi bertanggung jawab terhadap apa dalam kehidupannya. Berikutnya ada qanaah, merasa cukup apa yang ada, kita syukuri. Kemudian ada sifat wara, tidak pernah harus menganggap diri lebih baik dari orang lain. Rasulullah sudah mencontohkan itu semua, selalu suri teladan kita. Itu kira-kira hasil daripada buah daripada puasa kita yang kita harapkan. Ya, baik Sobat Ngoran, seperti yang disampaikan Bapak tadi, tanda diterimanya puasa kita ini istilah tadi makbul ya Pak? Makbul, ya. Diterima. Bagaimana caranya kita mempertahankan puasa kita diterima ini direalisasikan selama 11 bulan berikutnya. Bulan berikutnya, Masya Allah. Sobat Ngoran, dari awal perbincangan kita sampai detik sekarang ini, kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kita sudah menyelami bagaimana sebenarnya makna puasa yang disampaikan luar biasa oleh Bapak. Mari kita dengarkan bersama pesan ataupun apa ya Pak, closing statement lah gitu dari Bapak tentang puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kami bersyukur. Ya, alhamdulillah kalau kita buat suatu kesimpulan yang namanya Ramadan ini atau puasa ini sederhana hasilnya. Paling tidak ada 4 poin yang terpenting. Di puasa maupun salat satu jawaban yang pasti ada sikap namanya sabirina, ada kesabaran. Apapun ceritanya. Karena puasa itu pasti letakkan sama-sama orang sabar, sehingga Allah memanggil hai orang-orang beriman. Bukan dianggap ya lazina aman, bukan manusianya keseluruhan, tapi orang beriman. Maka puasa itu hasilnya pasti sabar. Termasuk juga salat itu memang dimulai dari kata sabar. Berikutnya yang kedua adalah wal khasyiina. Ada kehusyuan, ada ketundukan bahwa segala ini kewajiban adalah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, kembali pada dari kita. Puasa membuat kita sehat, puasa kita membuat kita hati bahagia karena ada janji surga di dalamnya, bahkan pintunya sudah jelas, pintu ar-rayyan. Berikutnya adalah wal qanitina. Di situ ada kelebihan-kelebihan yang kita dapat. Yang terakhir adalah wal munfikina. Dipastikan ada lipatan rezeki di bulan suci Ramadan dibanding bulan-bulan lain, karena semua orang melakukan ibadah yang namanya saum. As-saumu li wa najzwi. Kita Allah yang melihatnya dan Allah juga yang membalasnya. Jangan diheran, lipatan rezeki pada bulan suci itu hampir di luar dugaan. Banyak yang kita dapat rezeki itu namanya la yahtasib, tanpa diduga. Karena ada berkah. Kenapa ada berkah? Lihat saja fenomena di tengah masyarakat. Begitu antusias mempersiapkan segala bukanya, segala pernak-pernik menghadapi Ramadan, tapi juga orang tidak pernah merasa kurang karena ada berkah yang turun sekaitan dengan bulan suci Ramadan. Jadi apa yang kurang selama? Satu kesimpulan akhir, belum ada kita dapati orang puasa ya meninggal karena puasa, itu pasti. Justru membuat kita sehat, membuat kita bahagia, sehingga puasa kita inginkan sebenarnya. Kenapa cuma sebulan, tidak berlaku sepanjang tahun? Karena ada fadilah, ada makna, berkah. Jadi 4 hal yang harus kita raih. Pasti kita sabar, pasti kita khusyuk, kan? Kemudian pasti kita ada namanya kelebihan-kelebihan yang kita dapat dalam bulan suci Ramadan. Kini itu saja dari saya terkait dengan puasa yang menuntun orang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Ngoran dimanapun berada, sungguh pembahasan yang sangat luar biasa pada hari ini, di mana mengajarkan kita bahwa puasa sebenarnya itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ada buah yang dapat kita petik dari berpuasa itu. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, di mana memberikan kita keistimewaan dari ibadah-ibadah kita. Di samping dari ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, juga memberikan kesehatan kepada diri kita. Untuk itu Sobat Ngoran dimanapun berada, terlebih lagi untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli, ayo tetap selalu semangat berpuasa. Karena tadi sudah dijelaskan bersama bahwa puasa memiliki buah yang sangat banyak. Arti buah di sini adalah kenikmatan dari berpuasa itu. Baik, sekian podcast Ngoran pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih banyak kehadirannya Bapak di Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli di salah satu program dari Mantoli-Toli, yaitu podcast Ngoran Ngobrol Ramadan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Baik Sobat Ngoran, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Amalia Isani beserta dengan Bapak pamit undur diri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.